Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aki ini sebenarnya menunggu kedatangan dari Bos Gimon karena Aki ingin memastikan apakah Janggar memang benar dia tidak ingin mengganggu Bos Gimon lagi. Karena kemarin hutang piutang dari dengan Bos Gimon yang sebenarnya bukan dilakukan oleh Bos Gimon, tapi Janggar ingin meminta pertanggungjawabannya, seolah-olah semua kesalahan selama ini ditimpakan kepada Bos Gimon. Tapi sering Aki sampaikan, inilah sesungguhnya cobaan ketika kita ingin merubah jalan hidup kita. Ya, jangan pernah kita tergoda dengan iming uang, jangan pernah kita tergoda dengan ancam-ancaman. Karena yakinlah, kematian manusia, ya, berpisah ruh dari raga kita, itu hanya urusan yang maha kuasa, takdir dari yang maha kuasa. Dan Aki yakin, Bos Gimon sudah memegang prinsip itu. Mudah-mudahan ya. Nah, karena kita tidak bisa membaca hati setiap insan manusia, ya. Yang bisa membolak-balik hati manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Disinilah pentingnya ya kita melakukan sesuatu, meminta doa restu kepada kedua orang tua. Karena Aki yakin ya doa orang tua itu akan dijawab. Mudah-mudahan ada, Aki yakin ini ada campur tangan dari kedua orang tua Bos Gimon. Ya, seandainya itu pun masih hidup ya. Karena tidak ada satu orang tua pun yang ingin anaknya menjadi penjahat ataupun menjadi biadab. Hei. Ya. Hei, Gimana kabar Ki? Kau kaget melihatku seperti ini? Hah? Kau kaget melihatku seperti ini? Ini tempat apa di sini? Hei, Alek. Apa sih? Apa sih? Kenapa kau bisa lepas? Siapa yang membawamu keluar dari sungai itu? Ki, tekan kepadamu. Guruku banyak Ki. Dukun-dukun berdatangan nanti untuk membasmimu. Oi, Alek, bukannya kau sadar, malah kau dukun santet mana lagi yang kau datangkan, Alek, yang bisa membuka, yang bisa membawa kau dari sungai yang penuh dengan buaya tersebut? Guruku tidak akan tinggal diam. Karena Aku bertapa. Minta bujuk. Aku membujuk guruku. Guruku akan datang Ki, menyelamatkanku. Salah kau. Alek, Aki tahu dua dukun santet yang turun dari Bukit Batu Lugur itu bukan hanya dua orang tersebut, tapi banyak dukun-dukun santet yang di sana yang siap memang untuk turun gunung membela keberadaan dari Janggar Mahesa. Nah, itu Karena kau tahu. Lalu, berhentilah siapa? kalian mengusik kami. Lalu siapa yang coba-coba mendekati sungai buaya di mana kau terakhir kali Aki buat kau membeku di situ? Semua perbuatanmu sudah aku laporkan kepada Guru. Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan datang. Karena sudah aku aku kasih yakin, tahu tempatnya. Yang bisa membawa kau keluar dari sungai yang penuh dengan buaya tersebut, di mana salah satu batu tempat kau duduk di situ, yang bisa saja membuatmu beku di situ. Tidak mungkin sembarangan orang yang bisa membawa kau keluar dari situ. Di mana orang itu? Di mana kalau memang dia seorang dukun? Di mana dukun santet tersebut? Kau bajingan, kau menempel aku di batu. Kurang ajar. Kurang ajar, kau dendam. Kau yang kurang ajar. Kau dendam kepada keselamatan. Jelas siapa yang tidak dendam. Dendammu hanya akan membawa darah di tubuhmu. Ingat itu. Aku hampir saja mati kedinginan. Kenapa kau tidak sekalian mati saja, Alek? Untuk tidak banjir. Memang, seandainya di saat ini bulan penuh dengan hujan lebat, mungkin tubuhmu sudah tenggelam di atas sungai. Tapi aku yakin, tubuhmu tidak akan bisa bergerak tanpa ada campur tangan dari orang-orang yang sengaja turun dari Gunung Batu. Karena Aki ingin dua dukun santet yang sudah membawa Bang Matomblo. Hei, Kapreber, inilah orang bejat. Dia yang menyiksaku. Dia yang menempelku di atas air. Di atas batu. Itu orang baik. Aki hanya menginginkan, Alek, kau berubah. Apa yang terjadi itu atas kehendak dari Yang Maha Kuasa, bukan kehendak selamat. Ketika tubuhmu hampir saja membeku di sungai, itu adalah karma buruk yang selama ini kau tanam. Itu bukan karena buruk, itu perbuatanmu. Itu perbuatanmu. Itu bukan karma saja. Berhari-hari kau tidak, sudah hampir seminggu kau tidak keluar. Ternyata kau memulihkan kekuatanmu, Alek. Di mana dukun santet tersebut? Sangat memendam. Karena padamu. Aki lihat tidak mungkin dua dukun santet itu mampu kalau tidak ada campur tangan dari orang yang lebih hebat dari kedua dukun santet tersebut. Dan aku yakinkan padamu, dia akan datang. Dia akan datang dan merenggut nyawamu, Ki. Dia akan datang, akan merenggut nyawa Ki Selamat. Jadi sudah kau sampaikan kepada dukun santet yang kau anggap paling hebat tersebut
bahwa yang melakukan ini kepada kau adalah Ki Slamet dan dia ingin bertanggung dengan Ki Slamet, kenapa tidak kau bawa sekalian? Ini bukan dukun santet. Ini golongan dari kalian yang bisa kami pengaruhi bahwasanya kalianlah orang jahat. Maksud kau dari golongan putih? Tidak mungkin. Siapa yang tidak mau pulang uang Ki? Tidak mungkin. Tapi yang aku lihat, kita akan pandang ke langit, sosok itu menggunakan jubah putih. Apakah mungkin dia orang baik? Apakah mungkin hanya karena dia tidak tega melihat kau membeku di sungai? Aku bersujud di kakinya. Aku memohon pertolongan. Setelah dia membebaskanku, aku bersujud dan aku ceritakan semua perlakuan kalian terhadapku. Dan dia berpihak kepadaku. Aku yakin itu semua apa yang keluar dari mulutmu fitnah bejat, bujukan-bujukan setan yang agar bisa menipu setiap orang, agar bisa membentengi muka oleh. Iya, jelas Ki. Kalau sampai dia bertemu dengan Ki Slamet, akan sampaikan apa yang terjadi. Dan ingat, apabila dia tetap gagah berada di belakangmu, jangan salahkan Ki Slamet. Dia pun akan habis. Ingat, Dia tidak akan mendengar nasihat. Dia hanya mendengar. jangan sombong kau Alex. Apa yang aku katakan Ki? Kalau kau sombong di gubuk Slamet ini, kau hanya datang gubuk Slamet ini hanya untuk membawa dendam. Aku pastikan dendammu akan berkarang tanah dan kau pun akan aku buat seperti dulu lagi. Ingat, Sekarang aku tidak takut. Aku tambah dendam kepadamu Ki. Kau yang melumpuhkanku. kau yang apa? berdarah-darah badanku. Teguran dari Yang Maha Kuasa. Kurang apa? Tanganmu sudah 2 kali patah, kepalamu sudah 2 kali aku pecahkan. Dan aku tidak akan mau tobat Ki. Aku bahkan masih dendam kepadamu. Bahkan dendamku menyala-nyala Ki. Jangan coba-coba kau menebak dendam di gubuk Slamet, Alex. Jangan coba-coba. Aku pastikan, seandainya orang yang sudah ikut campur ikut membebaskan kau dari sungai yang penuh buaya tersebut, arti dia adalah musuh dan lawan Islam. Aku akan lebih banyak mendatangkan dukun Ki. Orang-orang sakti akan aku datangkan. Itu Alex, perintah Tisen padaku. Aki tadi sudah sedikit tenang. Aki hanya ingin menjaga Bos Gimun dan memastikan bahwa Janggar tidak lagi membujuk Bos Gimun. Bahkan kemarin Aki sempat mengusik Janggar dari rumah Kiai Ajik yang sudah coba-coba membawa hasil bumi yang selama ini ditanam dengan tetesan keringat oleh Kiai Ajik. Dan itu katanya upeti 1 karung hanya diberikan kepada Kiai Ajik. Dan semuanya diangkut dari Janggar. Terserah mereka. Terserah itu kerja Janggar. Tapi aku pasti kepadamu. Berhenti kau mengikuti si Gimun. Itu bukan lagi bos bagi kami. Berhenti kau mengikuti. Aku tidak akan biarkan dia berjalan sendiri. Aku tidak akan membiarkan ketika seorang anak tertatih-tatih berjalan mencari dan belajar ingin meniti jalan hidupnya. Itulah liciknya kalian. Aku tidak akan membiarkan karena ada rahasia besar yang dipegang dari Bos Gimun, dari sosok guru-guru yang akan kalian datangkan. Karena aku yakin dia pun sempat mendatangi Gunung Batu Lugur, goa yang biasa menghubungkan ke pantai selatan untuk mencari kalian kekuatan. Nanti suatu hari Bos Gimun akan kami culik kita. Dan kalian jangan ikut campur. Alex, kau dengar kumandang ajan itu? Apakah hatimu tidak tersentuh? Apakah hatimu sudah terbuat dari batu karang yang tidak bisa disentuh oleh apapun? Sehingga tidak ada rasa lagi bahwa kita sebagai manusia ini hanya hamba yang lemah, ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Tidak perlu kau ceramai. Aku tahu semua itu. Itu suara ajan. Silakan. Siapa yang mau bicara? Tapi aku tidak peduli. Oh, kau tidak peduli dengan suara ajan. Aku tidak peduli. Sebenarnya hatimu terbuat dari apa? Jangan-jangan hatimu terbuat dari tanah comberan yang penuh dengan sengketa. Jadi berbau busuk dan di situ pun terjadi pertikaian karena penuh dengan sengketa. Lihat, hatiku masih menempel. Adakah bau busuk di sini? Tidak ada Ki. Yang aku lihat,
tubuhmu ini memang tercipta dari tanah comberan di perbatasan, mungkin tanah perbatasan yang penuh dengan sengketa sehingga bau busuk keluar dari tubuhmu. Comberan lagi. Alek, berulang kali kau aki tegur, berulang kali kau aki siksa, berulang kali kau aki minta kau untuk bertobat, tapi tidak ada sedikit pun hatimu tersentuh Alek. Di mana guru? Sosok yang sudah membebaskanmu dari sungai yang penuh dengan buaya tersebut. Tidak perlu kau tahu. Dia akan datang. Sudah aku ceritakan semua. Peta rumahmu, peta padepokanmu ini sudah aku ceritakan. Dia akan datang. Kalau dia orang baik, dia akan datang dengan mengucapkan salam kepada keselamatan. Tapi sampai detik ini, kalau memang benar dia ingin datang, tidak ada kata salam yang aku dengar dari kejauhan ataupun melalui telepati. Apakah benar sosok tersebut orang baik? Aku tidak yakin. Jangan-jangan sosok tersebut hanya bersembunyi di balik jubah putih yang selama ini dikenakannya. Dan aku yakin itu salah satu saudara dari dua dukun santet tersebut. Bahkan aku yakin itu pun orang yang sengaja diturunkan dari Janggar dan Mahesa untuk membasmi keselamatan. Dan jika dia datang, kau akan menyesali. Ini guru lebih dari guru sekarang. Jadi Kemarin mungkin masih dukun santet. Aku menyaksikan sendiri kesaktiannya Ki. Dia kamu- tidur. Kurang ajar. tidak usah membual di hadapan sama. Aku ingin bukti kalau memang benar sosok tersebut bisa hadir di sini. Bisa hadir di hadapan sama. Nah, ini katakan di mana sosok guru yang kau banggakan tersebut? Katakan atau gua hajar. Atau gua hajar. Aki tidak percaya kalau dia adalah orang baik. Karena yang Aki lihat hanya sosok itu berjubah putih, tapi semua perilaku dan hatinya penuh dengan kebejatan. Balik ke sana. Wah. Ini mama. Masih kurang kau, ha? Aku tidak akan bertobat Ki. Kau tidak akan bertobat. Kau terlalu sombong, Alek. Kau terlalu sombong. Kau menumpahkan kembali darahku Ki. Darahmu manis di hadapan keselamat. Ingat itu. Darahmu manis di hadapan keselamat. Darah. Aku sudah katakan, Alek. Kau sudah beruntung bisa lepas dari sungai yang penuh dengan buaya tersebut. Bukannya kau bertobat, malah kau mendatangi gubuk selamat membawa dendam dan amarah. Aku yakin aku tidak akan bertobat. Justru dendam ini makin membara Ki. Oh, dendam itu semakin membara. Silakan kau menebak dendam itu semakin membara kepada keselamat. Tapi ingat, Alek. Orang yang sudah ikut campur melepaskan kau dari sungai yang penuh dengan buaya tersebut, dia akan menerima resiko yang sangat luar biasa di hadapan kesama. Bagaimana? Darah itu terus keluar dari mulut. Bagaimana? Darahmu terlalu manis di hadapan keselamat, sehingga kesombonganmu tidak ada artinya di hadapan keselamat. Kurang ajar. Mana kekuatanmu? Ternyata seminggu ini kau mendatangi bukit Gunung Batu Lugur hanya untuk menambah kekuatanmu dengan sosok yang berjubah putih, salah satu saudara dari dukun santet yang sempat membawa raga dari Bang Matombo. Dan aku pastikan apabila dia tidak segera mengembalikan Bang Matombo, maka dari salah satu dari mereka akan menemui ajalnya. Ingat itu. Tidak, semua itu tidak akan terjadi. Aku takut tobat. Ada yang berbicara di pondok sana.
Hah? Apa yang kalian lakukan kepada Ateng? Hah? Ateng, Dia tidak diberi makan, Ki. Aku takut semua itu. karena Ateng sudah Aki serahkan kepada Kiai Ketuk untuk memelihara hewannya dan mencari makan sendiri, tahu kau? Itulah yang tidak aku mau. Dan dia Aki suruh untuk merawat Nyai Jamaro, salah satu orang tua dan sepuh di kampung itu. Aku tidak mau. Aku tidak mau bertobat. Oh. Aku tidak mau semua itu terjadi kepadaku. Aku tidak sudi. Kalau kau tidak sudi ingin bertobat hari Islam, kau akan menanggung risiko yang sangat berat. Kau lihat, darah di tubuhmu itu terlalu mudah untuk Aki habisi Alek. Dan Aki pastikan, darah itu tidak akan pernah berhenti sampai sosok yang sudah membawamu dari sungai penuh buaya tersebut datang menghadapi keselamatan. Dia akan datang, Ki. Dia aku pastikan akan datang. Apalagi setelah melihat darahku bercucuran. Oh, darahmu. Dia akan lebih. Terima kasih. Tidak usah kau banggakan. Tidak usah kau banggakan sosok. Aku selalu bangga karena dia ingin membantuku. Tidak sepertimu. Ini kesombongan yang kau bawa ke gubuk keselamatan. Belum kau tahu, kemarin aku dihadang oleh Bagus Arya dan aku merampok warga, Ki. Oh. Apakah itu Yang disampaikan dari salah satu warga Kiai Ajir bahwa ada salah satu pemuda di kampung ini, Jody katanya, semua hartanya ketika dia akan pulang ke kampung untuk memetik hasil bumi dirampas dari seorang bos preman katanya yang selama ini tidak pernah nampak. Kami tidak akan berhenti mengganggu warga. Terserah kalian. kau tidak akan berhenti ini sampai kau orang yang sudah coba-coba membawa kau dari sungai yang penuh buaya tersebut. Kapok-kapok. Lihat aku. Hei, ke sana. Siapa kau sesungguhnya? Siapa kau sesungguhnya? Oh, ternyata kau. Kaulah yang ikut campur membawa Alek dari sungai yang penuh buaya. Lihat pun. Dia menumpahkan darahku, buruk. Dan aku kenal dengan selendang kematian ini. Ini salah satu yang digunakan dari dukun santet yang sudah membawa Bang Matomblo ke Gunung Batu Lugo. Sampean esok lo Kenapa kau ikut campur? Kenapa kau ikut campur membebaskan manusia bejat ini? lo Islam Hei, ke sana. Lebih baik Lihat, lepaskan jubah putihmu dan kau ganti dengan tetesan darah dari tubuh Alek. Lihatlah Kalian perlakuannya, tidak Bi. pantas dan memakai jubah putih. kelakuan wapi api menurutmu api oh bukan tanpa tadi gue nih ngaku nih wong bener sampai ngaku nih wong bener tapi sampai ngaku karo Alek gini kan sampai nak batikin Alek gini yo Aku tidak. ini apa itu ya bangun Alek ajar itu wong Aku peringatkan sekali lagi ke sana. Percuma kau memakai jubah putih, tapi kau tutupi wajahmu dengan selendang kematian. Aku tahu selendang ini kau gunakan untuk sampean mengobati setiap orang yang meminta tolong kepada kau. sampean kedua banyak kau sampean aku sujud mati di kene sopo aku sebenarnya Ya, aku tahu. Aku yakin dan sangat yakin bahwa kau adalah guru dari dua guru santet yang sudah membawa Bang Matom. pilihmu api pilihmu Lihatlah kelakuannya, guru. Aku tidak ingin menghabisi Alek, tapi aku hanya meminta kembalikan Bang Matomblo. orang mungkin nek sampean gelem atau belum balik ke Puskimun iblis sampean Jadi tujuan akhir kalian tetap kembali ke Bos Gemon. yo Kenapa kalian begitu takut ketika Bos Gemon berbeda jalan dengan kalian? Apakah rahasia besar tersebut akan membuat kalian mati, akan membuat kalian tewas dengan kehidupan kalian? sampean balik ke Puskimun engkau sampean tak kena upit karo anak buahku iblis
Ingat, Janggang sudah coba-coba ingin menghabisi Bos Gimon. Bahkan semua kesalahan Janggang yang dilimpahkan kepada Bos Gimon. Bahkan semua hutang piutang dilimpahkan kepada Bos Gimon. Tapi alhamdulillah atas izin dari Yang Maha Kuasa, Bos Gimon sudah bisa menyelesaikannya kepada Janggang. Tapi ingat, apabila Janggang ingkar janji, Bueno, kau jodoh aku keluar. Ini mau. Patek kerek. Patek. Ilmu di gunung sesat. Sikso esa. Patek esa. Iku. Wesle. Lo selamat. Nek sampai melu aku sampai tak jamin uripmu. Tak jamin ilmumu. aku tidak perlu jaminan dari iblis seperti kau yang berpura-pura baik menggunakan jubah putih. Tapi perilakumu tidak ubah hanya dua dukun santet yang sudah membawa Bang Matombok. Ojo kau tunggu santet. Iku ada buahku. Please. Ingat, Aki Selamat tidak akan pernah mati ketika dia berjuang. Mudah-mudahan ini adalah sebuah kebaikan. Aku reti selamat. Sisi keturunanmu selamat. Buat turunanmu tak paten di kabeh selamat. Jangan kau ancam-ancam semua keturunanku. Mereka saat ini menebak di seluruh Nusantara. Opo Mereka ingin berjuang di jalan kebaikan. Opo bedane sampean karo Tisen. Sampean yang setisen. Arab kata ini Tisen. Hei. Sopo ikut Tisen? Tesan, itu adalah keponakanku. Ya. Tapi dia tidak pernah menemukan cahaya di dalam kehidupannya. Lo. Dia ini wayalah guru. Yo, aku serti. Hentikan kau menghasut manusia ini. Aku tahu dia bersembunyi di balik jubah putih ini Yo, hanya untuk menutupi perilaku-perilaku bejatnya. selamat. Sampean reti aku yo. Reti aku. Siapa orang lo? Ke wajahku kau sampean. Aku Reti sampean wa etis tapi sampean Arab paten ponan dewe mak. Wah iki. Iki mah. Wah. ganti. Lebih baik kau hentikan. Kau mengusik kami. Aku tidak akan menghentikannya, Alek. Ingat, Alek. Darah yang keluar dari mulutmu, Alek, tidak akan pernah berhenti tanpa ada campur tangan dari Keslamat. Lihatlah kelakuan dia. Lihatlah kelakuan. Dia mengancamku guru. Mau cari nafkah cari mangan. Tak Sana. sampai aku. Aku tahu keilmuan karena aku lihat setiap kau menghentak ketokan, bumi ini nampak seperti bergoyang. Nek sampean meserti kalau aku sujud. Sing ngene kuwi. Sampean. Nah, Kalau kau sudah coba-coba memaksa Keslamat untuk bersujud di hadapan, aku tidak akan pernah bersujud di hadapan iblis seperti kalian. Walaupun Keslamat tewas seorang diri di tengah hutan ini, Keslamat tidak akan pernah bersujud kepada iblis seperti kau. iki selamat. Ini bisa penongkan. Putar bumi. Oh, Ya. Kau pusakomu. oh, kau menginginkan bertarung dengan pusaka bambu petik Keslamat. Pusakaku tidak akan pernah keluar kecuali di saat-saat genting. Berarti kalau dia belum keluar saat ini tidak ada kegentingan pada diri Keslamat. Aku orang gila, orang sombong. Orang gila mati sampean. Juga jodoh. Oh, kau tidak ingin bertarung kalau aku tidak menggunakan pusaka. Sombong sekali kau. Aku hanya memberikan peringatan bahwa kekuatanku bisa menandingi kekuatanmu ke sana. Jangan kau sombong. Aku cinta nang kodong aku. Kue sampean, yo, enek tenaga dalam sedasa. Tapi sampean orang iso nahan pukulan kue iki selamat. Iki selamat. Iku peringatan selamat. Joke kau kocok-kocokmu. Kau kira aku sudah kalah ketika kau hadir. Kau yang bermasalah. Selamat. Lihatlah Ojo. kelakuannya.
Sampean kebutuh wong sing ora. Bangun lek. Bangun. Bangun sampean. Bangun. 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 Jodoh iki. Mungkin iki nyawamu iso lah. Sampai iso selamat nih kan. Aku masih pentingan terus sampai. Sombong sekali. Urung timun balik. Urung tak habisi sampai. Oh, jadi sebelum Bos Limon kembali, kau tidak Yo. akan membiarkan selamat, Yo, bebas bergerak di muka bumi ini. nek timun balik. Aku sing mati ini sampai. Jadi kau akan merebut Bos Limon Yo, untuk tetap berada di belakang kalian. Aku pastikan di sana. Aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang baik kalian terjungkir kembali ke dunia kita. Ingat, selamat. Leren ku ngurusin Alex. hei, aku tidak akan menghentikan mengurusi manusia bejat ini karena dia sudah mengganggu setiap manusia. Aku harap orang keluarkan ilmu umum pamungkas dan ngetekin kalian. Yo, Oh, jadi kau tidak ingin bertarung kalau ini berada di gubuk selamat karena seolah-olah Selamat tidak sukses. Baiklah, tentukan di mana tempat kau ingin bertarung. Dan Gowo ingat, pusokomu. Gowo pusokomu. Ingat. Aku harap tes nyalimu selamat ning go pusoko. pusaka ini, mustika Bunda Ratu ini tetap berada pada diri saya. Delok. Dan kain putih yang berada di mustika ini akan membungkus tubuh kau. Ingat, Selamat. Sampai si ini pusoko ujung ngibuli aku. Sampai gowo semua pusokomu. Endi bambumu. Endi bambumu. Gowo. baiklah, Bos Kimun. bos ini. Jadi kalau tidak menyerahkan itu, kau Yo. akan ini apa? Aku akan mengusir kalian dari tempat ini. Salah. Iki yo terakhir aku berkunjung. Rasa Bos Kimun. Ya Aku orang tidak dalam. akan menyerahkan bos Kimun. Ingat, tidak akan ada yang bisa menyembuhkan luka dalam pada diri Ale. Kecuali dia bertobat. Ingat. Sombong. Balik lagi. Balik. Kue sini to. Wong iki. Iki coromu ya. Aku tidak pernah menyakiti hati orang lain. Tapi yang aku sakiti adalah perilaku-perilaku bejatnya. Dan ingat, darah yang keluar dari mulutnya tidak akan bisa disembuhkan oleh siapapun. Sombong. Wah, sombong. Kalau kau sudah bisa membawa Ale dari sungai di atas batu yang penuh dengan buaya. Jangan khawatir. Nyawamu dijogo. Orang nyaman nyawamu si kisam. Aku tidak pernah Yo yo. peduli. Yo oke. Nyawa keselamatan urusan Maha Kuasa, bukan urusan kau. Bos aku dari sini guru. Kau lihat, kau lihat. Alex sudah tidak mampu lagi dia berdiri. Wah. Kita dari sini. Bagi kalian. Dan tunggu kedatangan Keslamat. Tentukan tempatnya kalau kau ingin bertanggung dengan Keslamat. Apa kebenaran tempat itu? Bawa pusoko. Baiklah. Ingat, siapa yang tewas tanam di situ. Ayo kemana? Astagfirullahaladzim. Kameramen, kenapa Alex bisa lepas dari dari sungai yang penuh dengan buaya tersebut? Dan siapa sosok yang berjubah putih tersebut? Apakah itu sengaja cara dukun santet untuk mengelabui setiap jiwa manusia agar seolah-olah mereka ini adalah orang baik? Kalau mereka orang baik, mereka sudah pasti tahu betapa busuk dan bejatnya hati Alek ini, betapa busuk dan bejatnya hati dari Janggar, Mahesa, serta Tesen yang terus-menerus ingin membawa Bos Kimun. Ya sahabat-sahabat, aku tahu Bos Kimun memiliki rahasia besar tentang mereka. Bos Kimun memegang rahasia besar dari mana mereka mengumpulkan
semua kekuatan-kekuatan mereka. Ya sahabat-sahabat, sekali lagi ya, inilah kehidupan. Aki merasa tenang, merasa damai setelah Bos Gimun selalu hadir di gubuk selamat, selalu menemui keselamat, ingin tetap teguh pada pendiriannya. Mudah-mudahan Bos Gimun dengan teror seperti ini dia tidak akan pernah tergoyahkan, karena Aki yakin ya, dia sudah muak dengan kehidupan itu. Tapi sekali lagi Aki sampaikan, yang bisa menyelami dan mengetahui setiap isi hati setiap insan manusia hanya Allah, Tuhan semesta alam. Ya sahabat-sahabat ya, Aki sangat tidak menyangka. Aki kira tadinya dukun santet ini ya akan membawa Bang Matomblo ke suatu tempat di mana Alek itu. Ternyata mereka sangat licik ya. Mereka membawa Alek di tengah malam dengan seolah-olah menyamar menjadi orang baik. Ya, sehingga pagar gaib tersebut seolah-olah terbuka dengan sendirinya. Ya sudah sahabat-sahabat ya, sekali lagi Aki ingin memastikan siapa sebenarnya sosok yang berjubah putih tapi tetap menggunakan selendang kematian tersebut. Karena Aki yakin ya, nampaknya sahabat-sahabat ada teror di tempat ini. Aki khawatir jangan-jangan memang sosok tadi adalah guru dari dua dukun santet tersebut, ataupun mungkin kakak seperguruan dari dua dukun santet tersebut, sehingga dia yang turun tangan untuk membawa Alek. Dan ini akan berarti Aki harus terpaksa dengan kekerasan untuk membawa Bang Matomblo kembali. Aki selama ini sabar karena Aki yakin Bang Tomblo dalam keadaan baik-baik saja. Tidak akan bisa dia menyentuh tubuh Bang Tomblo, karena di dalam tubuh Bang Tomblo sudah Aki bagi minyak kolocoko yang selama ini membentengi setiap saudara-saudara dari keselamat ya. Saudara-saudara seperti Bang Tomblo ya. Ya sudah sahabat-sahabat ya, ikuti dari perjalanan keselamat ini ya. Mudah-mudahan apa yang Aki sajikan ini, apa yang Aki tayangkan ini ada sedikit kebaikan yang bisa diambil sisi baiknya. Dan apabila tidak ada sedikit pun sisi baik dari apa yang Aki tayangkan ini ya, buang jauh-jauh, karena itu murni kebodohan dan kealpaan dari keselamat. Sekali lagi Aki sampaikan ya, sayangilah kedua orang tua kita, karena orang tua adalah simbol nyata Tuhan di muka bumi ini. Ridho orang tua adalah ridho dari Yang Maha Kuasa. Satu goresan di hati ibu kita, maka murka dari Yang Maha Kuasa tidak akan pernah bisa lepas dari diri kita, dari dunia sampai ke akhirat. Begitupun sebaliknya, kita memuliakan kedua orang tua kita, maka ridho orang tua kita akan menyertai kita keberkahan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ketika kita berbakti dan memuliakan orang tua kita haram tersentuh api neraka. Maka dari itu jangan pernah kita sia-siakan kedua orang tua kita. Nah, apabila ada tutur kata keselamat, perilaku keselamat ya yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf ya, karena Aki sadar Aki ini manusia bodoh, tempatnya salah, tempatnya hilap ya. Tegakkan sholat, perbanyak sholawat, mudah-mudahan ya kita akan dibukakan pintu barokah seluas-luasnya. Aki tutup video ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.